channel pembelajaran. Kali ini akan membahas tentang dimensi 3. Sebelum kita memasuki ke materi, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel ini. Kali ini kita akan membahas titik ke titik. Perhatikan di bawah ini. Menunjukkan jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi ini yang dimaksud jarak titik ke titik. Soal latihan. Jika kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk X cm. Rusuk di sini mempunyai panjang X cm. Maka jarak titik A ke titik C dan jarak titik A ke titik G adalah. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengingat kembali konsep dalil Pythagoras. Karena untuk menjawab soal ini menggunakan konsep dalil Pythagoras. Jika segitiga ABC yang siku-siku di B, dia akan membentuk segitiga ABC yang siku-siku di B. Yang kita cari adalah AC. Sama dengan, karena AC di sini sisi miring, maka dalil Pythagorasnya kita masukkan. Akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan, di situ ketahui bahwa AB-nya adalah X cm, BC-nya X cm, sehingga X kuadrat ditambah X kuadrat. Kita ingat kembali bahwa sifat-sifat eksponen, bahwa X kuadrat ditambah X kuadrat itu 2X kuadrat. Jadi yang dioperasikan hanya koefisien yang berada di X. Di situ X kuadrat koefisiennya 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. X kuadrat tidak dioperasikan, baik itu variabelnya maupun pangkatnya, karena kita balik lagi konsep atau sifat-sifat eksponen, sehingga X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat, tetap di dalam akar, sama dengan X akar 2. Lihat X pangkat 2, sehingga yang bisa dikeluarkan dari akar adalah X. 2 tidak mempunyai pangkat. Jadi pangkat di 2 itu hanya 1, bukan 2, sehingga 2 tetap berada di dalam akar. Jadi diagonal sisi AC sama dengan X akar 2 cm.
itu sudah kita ketahui diagonal 3ACG yang bersiku-siku di C. Kita perhatikan segitiga ACG. Kita tetap menggunakan konsep dalil Pythagoras, di mana AG yang kita cari itu merupakan sisi miring. Maka berlaku akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar dalam kurung X akar 2 pangkat 2 ditambah X kuadrat. AC sudah kita dapatkan tadi pembahasan sebelumnya. Ingat, di situ ada dalam kurung. Berarti pangkat 2 itu punya semua yang ada di dalam kurung. Gak sama dengan akar 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Dari mana 2x kuadrat tersebut? Lihat yang di dalam kurung, X berarti dia mempunyai pangkat 2. Dan akar 2 pun mempunyai pangkat 2. Artinya, X dikali dengan X, akar 2 pun dikali dengan akar 2. Ingat, sifat-sifat eksponen. Akar 2 dikali akar 2, maka hilang akarnya. Hasilnya langsung 2. Atau kata lain, akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 adalah 2. Sehingga hasilnya 2x pangkat 2. Sama dengan 3x kuadrat. Akar 2x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan akar 3x kuadrat. Ingat, yang dioperasikan di sini adalah angka yang di depan x atau koefisien. Di situ ada 2 ditambah 1. 1 tidak harus ditulis. Di 2 ditambah 1 adalah 3. X pangkat 2 tidak dioperasikan. Pangkatnya pun tidak dioperasikan karena ini operasinya penjumlahan. Sehingga hasilnya akar 3x kuadrat. X kuadrat berarti bisa dikeluarkan dari akar. Sehingga sama dengan X akar 3. 3 kenapa tidak bisa dikeluarkan dari akar? Karena 3 itu mempunyai pangkat 1. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan dari akar. Sehingga dapat disimpulkan, jadi diagonal ruang AG sama dengan X akar 3 cm. Dari soal atau soal latihan, kita simpulkan jarak titik A ke titik C adalah X akar 2 cm dan jarak titik A ke titik G adalah X akar 3 cm. Atau dapat kita simpulkan untuk lebih cepat, jika diagonal samping. Jika diagonal samping, hasilnya selalu ada akar 2. Sedangkan jika diagonal ruang,
maka hasilnya akan selalu ada akar 3. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.